Oke, sudah terbreakout, saya akan beli. Ada resiko turun juga sebetulnya, tapi mudah-mudahan tidak. Oke, ini sudah terbreakout. Sudah berapa keuntungan? $500. Kita ambil posisi saja. Sebetulnya masih bisa naik, tapi lebih baik seperti itu. Aduh, ini udah kebabas ini. Jah, come on man, no. Saya mungkin akan cut loss saja ya, karena sudah untung di ini. Kuat tidak? Saya cut loss ya. Ini sudah beresiko guys. Nanti makan banyak habis ini. Waduh, mana 1000 lagi. Ya, ketemu lagi dengan Viewer Trade. Kali ini session New York sudah buka. Dari tadi session London juga buka. Kita akan melakukan permainan secara live mengikuti pasar dunia di New York sana, di mana seluruh dunia sedang berdagang hari ini. Sekarang sudah jam 10 ya. Sebenarnya saya ambil video ini setelah tadi mulai melakukan permainan trading menggunakan uang demo. Jadi ini hanya permainan guys, tidak dengan uang real. Tapi kalau kalian sudah mahir, maka kalian bisa menggunakan uang real suatu saat nanti. Kalian bisa saja. Ayo kita mulai saja permainannya. Ini NAS speednya luar biasa. Sedang jam 9 di New York sedang buka. Volatilenya sangat tinggi. Ini mau naik apa turun nih? Ini sudah dangerous time, karena sudah naik terlalu banyak juga. Volumenya juga per menitnya luar biasa. Saya mau ambil naik, masih ragu-ragu, takut turun, karena masih ada tadi lumayan di sini volumenya ya. Kita tunggu dulu. Takut dia turun lagi. Oke, kemungkinan besar naik. Sudah profit. Sasta aja. Kita ngulang lagi. Kita ambil dari sisi turunnya. Karena ini beresiko guys, kalau gagal naik itu resikonya tinggi sekali. Sudah profit 1000. Oke, naik. Aduh, betul kan? Langsung rugi 100. Bisa naik nggak? Mungkin koreksi saja, correction time. Oke, masih sanggup naik. Terus saya close order saja di 200. Oke, 100 saja ambil, karena bisa sewaktu-waktu turun lagi. Kita beli koreksi ke bawah ya. Setelah naik terlalu tinggi pasti akan turun lagi, pasti akan ada resisten ya. Jadi kalau naik ke atas mentok dan turun, itu namanya resisten. Karena ini volatilnya tinggi, dia tidak bisa jadi patokan. Seperti ini pun kita nggak bisa naik begitu saja, masih ada tenaga untuk naik. Tunggu sampai candle agak mengecil, nanti lama mengecil, dan pada akhirnya dia akan turun sedikit. Masih ada tenaga untuk naik lagi. Kita belum bisa masuk ya. Antara naik dan turun, sebenarnya harusnya turun, tapi karena sedang
waktu yang bagus jam 9. Ini kita belum tahu ya, adakah pembeli-pembeli besar di seluruh dunia sedang masuk. Kalau dia candle sampai turun, kita akan coba sell. Ini di sini. Kalau dia bisa menghadar ini kemungkinan turun, tapi kalau enggak dia kemungkinan akan naik lagi. Masih belum kuat. 2 candle di depan dan 1 candle di belakangnya lagi. Dia harus ngajar itu untuk turun. Berhasil turun 1 candle. Kita coba 1 candle berikutnya. Kalau dia tidak berhasil maka dia akan naik. Di sini ini ada support nih. Ini dari sini nih, dari yang biru sampai ke sini. Kalau dia breakout maka kemungkinan dia akan turun sedikit sebentar lagi. Oke, breakout kita sell market. Terus sampai ke warna biru depannya. Sebelah kiri masih ada, sebelah kirinya lagi masih ada. Ini berisiko guys, jadi kita harus ambil posisi secepat mungkin. Damn. Yep. Oke, 100 saja. Seharusnya dia masih bisa menyentuh sini nih. Ini ada support di sini. Tapi dia masih ada rintangan beberapa di sini. Sementara diam dulu. Sudah profit 1345. Modalnya adalah tadi berapa modalnya? 5.000 kalau nggak salah. Oke, apakah berhasil breakout? Kalau nggak dia akan naik kembali. Oke, kita menunggu breakout yang sebelah sini. Ini ada resisten di sini yang harus ditembus. Kalau sudah berhasil menembus, akan besar kemungkinan dia naik. Tapi kalau belum, dia harus menembus ini dulu. Ada 2 candle depan sini sama sini, masih ke bawah. Nih kalau ada di sini ada rintangan ya, ada 3 rintangan. Kita coba akan lihat. Ternyata nggak kuat kayaknya, dan dia akan bersiap naik barangkali. Oke, tembusin yang merah dulu. Candle kiri merah yang ada buntutnya itu. Kalau dia berhasil nembus dia, maka akan dia naik kembali. Dia akan turun, dia akan berusaha turun. Setidaknya sampai sini. Kalau ini pun terbreakout ke bawah, maka dia akan turun 12 ke bawah. Kita lihat dulu, kita belum berani masuk. Ada area yang sangat panjang segini. Cuman dia harus lolos dulu, membreakout yang ini pada akhirnya, yang ini, dan paling berat adalah yang ini nanti. Dia sedang berusaha membreakout ke bawah. Kalau tidak ada pembeli baru, maka dia tidak akan naik. Dia masih doji. Doji ini masih balik kanan atas bawah, belum pasti. Dan nanti lama-lama semakin melemah, dan pada akhirnya akan kembali seperti normalnya, seperti ini.
dia bertahan biasanya hanya beberapa menit aja. Baru terjadi sekitar 2 candle ya, berarti 15 menit kedua. Tapi kalau 15 menit dia masih naik, karena di sini rintangannya cukup ringan ya untuk dia naik. Itu cukup ringan untuk naik. Dia masih naik terus sebetulnya tuh. Cuma karena main scalping kita harus jaga-jaga. Kita buy menit. Sudah breakout guys ini. Sebetulnya dia akan turun dulu. Bisakah kita membeli? Walaupun ini beresiko ya. Apa tuh? Kita akan coba beli ya. Kalau ini langsung cut loss saja nih, nggak boleh terlalu lama. Naik aja dia harus kita cut loss. Biasa kalau ada yang masuk dia akan naik sebentar, kemudian kalau masih ada tenaga dia akan turun lagi. Kalau tidak maka dia akan bablas. Masihkah ada tenaga untuk ke bawah? Ternyata masih ada buyer baru. Come on guys, siap. Aduh, nggak kuat guys. Tapi kita tunggu sebentar ya. Sudah rugi 100 lebih. Oke, kemungkinan masih ada buyer. Oke, terbreakout satu candle. Waduh. Kita akan ambil posisi aja deh, kelamaan soalnya. Gitu, pergerakannya cepat sekali. Bisa rugi, bisa untung. Oke, 200 saja cukup. Berhasil nge-breakout. Kita tidak bisa memastikan secara teknikal dia harus sampai sini. Secara teknikal, kalau tidak bisa membreakout yang ini, dia akan bablas turun. Tapi kemungkinannya kecil karena sedang volatile naik. Karena trennya, kalau tren H1 nya turun ya, naik sih sebetulnya tuh. Tren secara besar naik, tapi secara ini dia akan turun dulu kalau buy menit. Oke, kita akan mencoba siap-siap beli dulu. Setelah nggak kuat turun, maka kita harus beli. Tenaganya akan habis di sini. Nah, ini tidak berhasil menembus. Yang ini 2 ya. Ini juga harus ditembus 2 nih. Ya kan? Nanti setelah berhasil breakout ini dia akan menembus yang ini. Kalau nggak kuat dia akan balik ke atas lagi. Tenaganya makin berkurang, maka kemungkinan besar ini akan naik, walaupun sudah nanti pelan-pelan ya. Nanti akan naik secara pelan-pelan. Dia sudah mulai mengecil dan mengecil, artinya tenaganya sudah tidak mulai kuat dan kemungkinan dia akan berbalik ke arah ke atas. Walaupun sudah tidak setinggi tadi pergerakannya, dia akan pelan-pelan naik ke atas. Oke, kita belum boleh ambil posisi, tunggu dulu sebentar sampai candle saya paling tidak ada indikator untuk membreakout 3 candle tinggi seperti ini. Yang ini nih ya. Itu candle itu harus di breakout dulu, baru saya akan membelinya. Oke, sudah terbreakout, saya akan beli. Ada resiko turun juga sebetulnya, tapi mudah-mudahan tidak. Oke, dia terus naik.
karena karakter dari perdagangan kan dia akan naik, kemudian ada yang menjual, kemudian turun, dan kemudian akan ada menjual lagi, turun lagi, seperti itu guys. Terus akan seperti itu namanya perdagangan. Ada menjual, ada membeli, ada membeli lagi, ada menjual lagi. Hanya waktunya kan sangat cepat. Oke, ini sudah terbreakout. Sudah berapa keuntungan? $500. Kita ambil posisi saja. Sebetulnya masih bisa naik, tapi lebih baik seperti itu. Kita ambil koreksi-koreksi, dia turun, kita bisa beli lagi. Terus dia turun, posisi dia sebetulnya akan naik. Kita bisa ambil posisi buy lagi di posisi terbawah. Kita bisa buy lagi ya, walaupun ada resiko nggak bisa naik. Nah tuh kan turun lagi, nggak apa-apa karena saya masuk $5.000, wajar dia turun sedikit. Nanti kalau ada buyer baru dia akan naik lagi. Ini walaupun demo guys, ini mempengaruhi pasar menitan gitu ya. Ini permainan yang live secara langsung di seluruh dunia, jadi tetap ada ininya ya. Kalau tidak volatile rugi ya, tapi nanti pasti kemungkinan akan naik lagi karena rintangan ke bawah cukup besar. Dia mulai, kalau mau turun lagi kan ada rintangan-rintangan seperti ini, 1, 2, kemudian rintangan naik ya. Ini kalau dia mau turun ada rintangan naik. Ini ada banyak rintangan, tapi bisa saja dia turun karena memang tergantung. Kita tidak bisa menjamin yang lain, pembeli-pembeli lain atau penjual-penjual lain. Yang udah punya barang mungkin dia menjual, atau mungkin ada buyer baru dia yang membelinya. Nah itu kan kita sudah rugi tuh $300 kita rugi karena salah sampai 500. Danger time guys, aduh. Tapi saya tidak akan close dulu karena apa? Tetap secara tren ini ada support di sini, kemudian ada support di sini walaupun terbreakout turun lagi, tapi dia masih ini lebih tinggi daripada ini. Jadi secara perdagangan, secara pasar dia masih naik. Kemungkinan nanti akan naik lagi. Kecuali dia terbreakout lagi turun, dan ini terbreakout lagi, selesai sudah kita. Keuntungan yang kita timbun tadi 1.900 ini akan habis juga. Oke. Dia masih naik kembali. Mudah-mudahan akan terus naik sampai ke target kita, sampai ke sini paling tidak ya. Karena tadi udah berhasil membreakout yang ini sebetulnya. Tapi belum tahu, bisa saja nanti konsolidasi. Bisa saja dia akan di sini-sini aja naik turunnya. Tidak sanggup lagi naik ke atas. Dan sepenuhnya kita akan rugi $500. Oke, sudah memakan waktu. Candlenya sudah 1 jam. Ini udah candle turun. Karena ada candle hours, berarti tadi kita pakai H1. Ini satu candle adalah 1 jam, mungkin dari tadi perdagangan tadi ya 1 jam, dan ini sudah waktunya turun di sini gitu ya. Walaupun secara M5 turun, M1 masih, aduh ini beresiko sekali guys. Inilah kesalahannya nggak kuat turun. Gagal guys. 900 habis, 1.900 tuh habis. Masih kuat turun kayaknya, ini tenaganya habis buat turun ini. Level margin 123.
Jadi ya, yang kalian harus perhatikan adalah lever marginnya dan juga free margin. Jadi free margin inilah uang yang bisa gunakan kembali untuk beli yang barang lain, tapi ini akan untuk ketahanan. Kalau ini dihabisin, yang ini free margin kita habisin yang ini ya, maka ini akan turun dan di bawah 100 itu udah bahaya, karena margin call sampai 20% itu bahaya. Jadi kita nggak boleh dipakai semuanya, apalagi dengan lot yang terlalu besar. Ini lotnya besar sekali guys, saya beli 2 lot itu seharga $5.400, 70 juta kalau pakai duit asli. Untungnya ini hanya sekedar permainan gitu ya, walaupun permainan ini tetap mengikuti pasar dunia. Ini pasar yang sama di New York, pasti sudah buka hari ini. Nah, ini di New York sudah 1 jam. Ini sudah 1 jam ya. Sekarang ini di London masih buka sampai sini, masih ada waktu 2 jam lagi. New York masih ada 6 jam lagi, masih panjang guys. Tapi biasanya jam perdagangan paling volatile itu hanya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat di sini. Paling ini ya. Nanti sebentar lagi juga habis ini. Oke, rasanya sudah seperti itu, hanya naik turun. Apakah saya akan cut loss? Dan dia sedang mencoba turun guys, mencoba breakout yang ini nih. Dia mengumpulkan tenaga sebanyak mungkin untuk menembus ini, untuk sampai turun ke bawah sini, dan nanti akan mencoba menembus ini. Mungkin pas naik saya akan cut loss saja barangkali. Aduh, dia udah kebabas ini. Come on man, no. Saya mungkin akan cut loss saja ya, karena sudah untung di ini. Kuat tidak, saya cut loss ya. Ini sudah beresiko guys, nanti makan banyak habis ini. Waduh, mana 1000 lagi. Udah habis 900, berarti cuma untung 1000. Nggak apa-apa, sebaiknya saya cut loss saja kayaknya, kalau sudah nggak tahan naik. Oke, saya akan putuskan saja di cukup bahaya ya. Oke, walaupun dia naik nggak apa-apa, yang penting saya hari ini untung 1200 dalam penjualan hari ini. Pertama ini tadi salah jalan langkah sini, dan saya harus rugi 730, tapi masih ada profit 1000. Ini ya 1225. Oke guys, itu adalah permainan trading forex ini, dimana kalian bisa memainkan ini secara live, dan tentu saja tidak bisa kayak begini. Waktu-waktu seperti ini jarang, jadi kalian bisa lihat jam paling volatile adalah mulai jam 8 waktu Indonesia nih. Ini kan waktu Indonesia. Di sini jam 20 New York buka sampai jam 4 pagi waktu Indonesia ya. Di sana kalau di Amerika ya sedang pagi, dia jam 8 sampai jam 4 sore sebetulnya kalau di sana, karena ini bolak-baliknya. Jadi kalau kalian mau bermain di sini ya di kisaran 2 jam. Jam 8, jam 9, jam 10 waktu Indonesia Barat. Itu yang paling laju. Kemudian nanti ada waktu istirahat di New York sana juga. Kemudian dia akan mulai lagi di kisaran jam 1 mulai lagi sampai jam 2 malam. Itu juga sudah mulai naik turunnya bagus. Nah, nanti ada di sini antara mau tutup biasanya juga jam 4 pagi volatilnya bagus. Nah, untuk pagi itu adalah untuk Euro USD, kemudian saham-saham Amerika dan lain-lainnya.
Kalau kalian mau, sorry sebentar. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Jadi kalau emas XAU itu paling bawah, ini adalah emas ya. Ini emas, ini perak. Kemudian ini saham-saham US 30, ini Nasdaq. Nah, kemudian ini forex-forexnya. Jadi kalau paling bagus di Amerika, jam New York pasti antara ini, emas, saham-saham Amerika ini ya. Itu lihat kan pergerakannya luar biasa ini. Yang ini nih ya, pergerakannya cepat sekali. Kemudian ada Euro USD karena Amerika ya. Tentu di sini yang ada USD-nya dia akan bagus sebetulnya. Nih. Lihat dari spreadnya saja guys. Kalau spreadnya berjalan seperti ini bagus guys. Tuh ya. Kalau ini agak-agak lambat, pelan, seperti itu. Jadi kalau kalian mau ini ya di situ bermainnya, jam-jam itu. Kalau nanti kalian mau jam lain, misalkan France, kemudian Jepang, kemudian mana lagi, Australia, itu nanti ada jamnya sendiri, yaitu jam Sydney guys. Jam 4 pagi waktu Indonesia Barat Sydney buka sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat itu buka. Jadi kita bisa jualan pagi-pagi jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Itu di Australia pasarnya buka. Tapi memang volatilnya yang Australia ya, tapi tidak seganas apa New York ya. New York itu memang dia perdagangan seluruh dunia, dia mengkiblat ke sana. Jadi kalau mau jual beli ya di sana gitu. Kemudian kalau Jepang biasa ikut jam Indonesia tapi 1 jam lebih cepat, dia jam 6 pagi Jepang. Kemudian paling top, paling enak bermain adalah di jam 7 sampai jam 9 kalau Jepang. USD JPY, yang pokoknya yang ada JPY, JPY Jepang Yen, itu adalah jam-jam situ. Kemudian tadi Frankfurt franc itu ada di jam 2 siang. Jam 2 siang ini dia mulai oke sampai jam 4. Di sini 2 jam. Perkiraan biasanya umumnya 2 jam lah. Nanti kalau ada lagi pun di masa-masa penutupan di sini atau jam-jam setelah jam istirahat di tengah-tengah situ. Nah, itu adalah jam-jamnya guys. Jadi jam-jam kalau kita mau bermain sekedar main apa namanya. Oke guys, untung saya cut loss tadi kan, karena saya beli dia berhasil membreak guys, jadi turun segini, mungkin uang saya langsung habis. Tapi habis ini naik lagi kan tuh, udah jenuh dia akan naik lagi, tetapi tidak akan pernah sampai ke sini lagi, sudah tidak mungkin karena udah terlalu tinggi nih, udah berapa ratus pip. Kecuali ada karena sudah waktunya sudah terlalu lama, dan nanti paling-paling dia akan bisa sampai di sini, dia akan turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, terus begitu. Nanti akan seperti ini, sudah mulai standar-standar saja gitu ya. Kecuali ada buyer baru, yang pembeli baru yang dengan volume sangat besar. $5.000 ini dianggap sangat kecil guys bagi forex, karena dia dalam satu hari itu triliunan dolar dalam satu kali perdagangan guys. Jadi sangat volatil sekali. Walaupun ini permainan karena kita menggunakan uang demo, tetapi kita mengikuti, bahkan mempengaruhi pasar. Kalian lihat tadi pas saya beli, dia akan turun sedikit baru naik lagi. Jadi ini mempengaruhi pasar sebentar karena dilihat by menit. Tapi kalau dilihat by 30 menit, by jam, by ini ya tidak pengaruh. Dia turun sedikit naik lagi, seperti itu guys ya. Oke, itu perdagangan Nasdaq 100
hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memainkannya. Daripada kalian mainkan game-game lain, ada baiknya kalian memainkan game ini. Ini permainan penguji otak juga, penguji kesabaran juga. Karena apa? Kadang-kadang walaupun gini, ini duit demo guys, tapi kita kadang-kadang sayang sekali sama duit kita seperti ini. Kadang-kadang kalau rugi, kita merasa rugi. Kalau kita bisa lihat last week, minggu terakhir aja, total saya untung 1.600 tuh ya. Kerugiannya luar biasa guys, $100, 200, 600 tuh. Kita beli USD franc, kemudian ini sekali. Ini udah selama seminggu terakhir. Kalau kita lihat sebulan terakhir, nah deposit ada 5.000 dari uang demo seperti ini tuh. Oke, ini adalah permainannya guys. Oke, silahkan mencoba. Untuk yang pengen mencoba, ada videonya di deskripsi bagaimana cara mendaftar di sini ya, di Meta 4 maupun Meta 5. Karena saya menggunakan Meta 5 saja yang bisa ada bahasa Indonesianya. Kalau Meta 4 tidak ada. Caranya ada di deskripsi. Kalian bisa memainkan ini. Anggap saja ini adalah sebagai game, yang mana game ini betul-betul live, ikut jam perdagangan dunia. Tetapi guys, nggak bisa kalau kita iseng-iseng jam 6 ya nggak ada, pelan aja gitu jalannya naik turunnya. Oke, tapi ini untuk mengasah, menguji mental kalian, mulai dari kesabaran, ketekunan, kemudian keserakahan, kemudian amarah, emosi dan lain-lain ada di sini. Itu bisa kalian, semakin kalian nanti melakukannya, nanti kalian akan semakin teruji guys, semuanya teruji mental kita. Oke, apalagi nanti kalau suatu hari nanti kalian ingin memasukkan uang real, uang asli gitu. Karena ini adalah perdagangan asli guys, perdagangan forex exchange. Silakan kalian baca apa itu perdagangan forex, perdagangan valuta asing, ada di Wikipedia. Saya selipkan ada di deskripsi linknya. Silahkan kalian baca aja, perdagangan valuta asing. Jadi ini bukan perjudian seperti apa yang orang bilang. Hanya saja memang ada pola-pola seperti judi kelihatannya. Tetapi jika kalian lihat, ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bahkan di bank-bank kalau kalian lihat yang terpampang itu ada harga US dollar, harga pound sterling, harga Malaysia, harga Singapura dan lain. Itu adalah perdagangan mata uang secara real yang ada di bank. Kita beli di bank dengan harga selisih sekian, makanya kita akan dapat. Kita simpan duitnya, kemudian setelah dia naik nanti kita jual lagi, kita dapatkan selisihnya. Kemudian nanti kita beli lagi yang sedang turun, kita tunggu lagi, kita simpan duitnya, kita jual lagi. Nah itu kan zaman dulu. Sekarang udah di dunia digital, kalian mau beli sepatu, beli apapun sudah nggak pakai duit kan, udah tinggal pakai jari, klik-klik, tahu-tahu barangnya sampai. Oke, ini juga perdagangan forex exchange menggunakan dunia digital yang ada saat ini. Kalian tinggal klik saja. Tapi untuk masukkan duit ini kalian harus bekerja keras dulu. Kenapa? Karena kalian harus mendapatkan uang dulu. Dengan uang real, maka Anda tidak lagi bisa menggunakan catatan saja. Kalau di rekening kalian tidak ada, ya tidak bisa menggunakan uang real, tidak bisa menggunakan perdagangan exchange ini. Kalian hanya bisa menggunakan demo saja. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam Vivor Trade. Bye bye.